Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana pengukuran dalam rangkaian listrik, pengukuran dasar ya, menggunakan alat yang bernama multimeter. Jadi kita sekarang coba simulasi dulu. Nanti pada kesempatan berikutnya baru kita coba menggunakan multimeter yang asli. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap komponen itu memiliki kaki ya. Minimal setiap komponen mempunyai 2 buah kaki. Contohnya ini adalah komponen sumber daya, sumber tegangan. Dia punya kaki 1 dan kaki 2. Ada 2 kakinya. Coba resistor juga sama, dia punya kaki 1, kaki 2. Kemudian kapasitor punya kaki 1, kaki 2. Ada juga yang kakinya 3 seperti transistor. Dia punya kaki 1, punya kaki 2, punya kaki 3. Ada gerbang, misalkan dia juga punya 3 kaki, dan lain-lain. Ini misalkan kakinya juga 3. Oke. Nah, jadi pada multimeter, kalau di aplikasi Electric Circuit Studio, ICS Studio, teman-teman bisa ambil simbol multimeter. Coba geser di elemennya paling bawah, itu di paling ujung kanan ada titik 3. Nah, di sini ada 3. Ada voltmeter, ada ammeter atau ampermeter, dan ada juga ohmmeter. Ketiga ini adalah pengukuran dasar yang selalu ada biasanya di multimeter. Coba kita ambil voltmeter. Nah, ini ada voltmeter. Kemudian ammeter, ampermeter atau yang mengukur ampere atau arus. Kemudian ada ohmmeter. Ohmmeter ini adalah untuk mengukur ohm atau satuan dari resistor atau resistansi. Nah, ini ada tulisan RMS. Nanti teman-teman juga akan belajar. Ini ada mode ya. Kalau teman-teman lihat di parameternya itu mode RMS, bisa diklik. Nah, ada mode RMS, ada mode min, rata-rata ya, min itu, atau minimal. Kemudian ada maksimal, ada instantaneous. Nah, untuk sekarang biar tidak bingung, nanti kita pelajari berikutnya, teman-teman bisa set dulu di max saja. Max. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan pengukuran voltmeter ini? Nah, jadi di multimeter biasanya dia ada 2 buah probe. Yang probe positif atau kaki 1, dan juga probe negatif di kaki 2. Atau warnanya biasanya di sini warna merah dan di sini warna hitam. Coba save. Ya. Jadi di kaki-kaki masing-masing itu ada di kaki multimeternya itu ada warna merah biasanya untuk kaki yang positif.
Ambil yang merah, kita tebalkan sedikit. Oke. Oke. Ini yang merah, nanti dia akan terhubung ke prop merah, kemudian satu lagi biasanya dia warna hitam dan terhubung ke prop hitam. Nah, ini adalah voltmeter. Sama juga ammeter dan ohmmeter. Kalau kita lihat ya, beberapa contoh dari multimeter. Nah, ini ya. Ada prop merah, ada prop hitam. Jadi dia dimasukkan ke dalam sini. COM yang hitam dan juga satu lagi yang merah, bisa dua, ada pilihan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengukur, misalkan kita ingin mengukur tegangan yang ada di sumber tegangan. Jadi ini adalah simbol dari sumber tegangan ya. Sumber tegangan bisa jadi baterai, bisa jadi stop kontak, dan dia punya plus minus, kutub positif dan kutub negatif. Oke. Kita coba hubungkan. Ini kita rotate saja. Dia akan mengukur sesuai dengan apa yang ingin kita ukur ya. Misalkan voltmeter, tentu kita mengukur voltase. Kemudian kita hubungkan. Oke, jangan lupa tambahkan ground. Oke. Nah, kemudian kita save dulu saja. Namanya adalah pengukuran menggunakan multimeter. Oke. Nah, ini kita set 1 ya, 1 volt tegangannya. 1 volt. Nanti kita coba ubah. Kita apply dulu. Oops. Ini kita hapus dulu saja. Dia akan mengeluarkan tegangan sebesar 1 volt. Nah, kemudian kita ubah tegangannya misalkan jadi 5. Nah, dia multimeternya akan menunjukkan angka 5 volt. Itu bisa kita ubah 5 kilovolt. Nah, multimeternya akan menunjukkan angka 5 volt, 5 kilovolt. Nah, ada perbedaan cara pengukuran dari voltmeter, ampermeter, dan juga resistor. Jadi, kalau misalkan voltmeter untuk mengukur tegangan, prob merah, prob positif, dan prob negatif dari multimeter dihubungkan ke dua buah kaki secara paralel. Nah, ini dihubungkan ke satu kakinya dan satu lagi ke kaki yang lainnya dari komponen yang ingin diukur. Nah, seperti ini ya. Ini mengukur volt. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengukur arus?
Nah, kalau kita ingin mengukur arus, ini kita coba tambahkan satu resistor ya. Tambahkan satu resistor. Oke, ini adalah rangkaian sederhana. Ada satu sumber tegangan, ada satu resistor. Oke. Nah, kalau misalnya kita jalankan, dia akan jalan ya. Ini arusnya akan mengalir. Kita coba view di sini. Nah, ada arus yang mengalir ya. Tapi pada dasarnya kita ini 5 ampere sebenarnya kita udah bisa tahu di sini. Cuman kalau misalkan di dunia nyatanya kita nggak bisa tahu berapa sih arus yang mengalir di resistor ini begitu ya. Kita nggak tahu gimana berapa arus yang mengalir di resistor ini. Oleh karena itu, kita menggunakan multimeter yang di dalamnya ada fungsi ampere meter. Oke, sekarang kita ambil lagi ampere meternya. Ammeter. Salah. Oke, kita ambil ampere meternya, ini kita geser sedikit atau kita zoom out. Ammeter. Oke. Ammeter, kemudian kita ganti jadi maksimum. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengukur arus yang mengalir di rangkaian ini? Nah, bedanya dengan voltmeter, kalau voltmeter dia mengukurnya secara namanya paralel. Paralel itu artinya terhubung dengan dua buah kaki. Kalau seperti ini, misalkan kita ingin mengukur tegangan pada resistor ini, dia dihubungkannya ke dua kaki, ke sini dan ke sini. Nah, ini namanya hubungan secara paralel. Dua kakinya saling terhubung. Nah, kalau ampere meter atau ammeter, kita tidak menghubungkannya secara paralel, tapi secara seri. Nah, bagaimana caranya? Kalau secara seri, ammeter ini diletakkan di samping salah satu kaki dari komponen. Jadi, misalkan nih, di sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Di sebelah kanan resistor misalkan, kita ingin letakkan di sini. Berarti ini kita hapus dulu. Kita putus dulu sambungannya. Baru kita letakkan ampere meternya. Nah, baru kita hubungkan lagi ke ampere meternya tersebut. Jadi di sini dia hubungannya secara seri karena hubungan tadi ampere meternya terhubung dengan salah satu kakinya saja. Salah satu kakinya di samping resistor ini atau komponen yang ingin diukur arusnya. Sekarang kita play. Nah, kita akan mendapatkan arus sebesar 5 ampere yang terlihat di ampere meternya. Coba lihat sini. Nah, ini ada arus yang mengalir. Oke. Berikutnya adalah tadi teman-teman sudah mengerti ya perbedaan bagaimana cara mengukur arus menggunakan ampere meter dan bagaimana mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Coba kita tambahkan lagi tegangan di sini. Kalau tegangan dia secara paralel.
metodenya, mix saja dulu. Oke. Di sini terbaca di resistor ini tegangannya adalah 5 kV dan arus yang mengalir sebesar 5 ampere. Oke, berikutnya adalah menggunakan ohmmeter. Ohmmeter itu adalah multimeter yang digunakan untuk mengukur resistansi atau yang hubungannya yang komponen yang ini nih, resistor ini ya, resistor. Nah, kalau menggunakan ohmmeter itu sebetulnya kita tidak harus mencabut, tidak boleh menghubungkan resistor tersebut dengan komponen lain. Jadi kita akan mengukur hambatannya. Dia tidak boleh terhubung dengan kaki yang lain. Dia harus sendirian saja. Seperti ini misalkan. Nah, kita hubungkan. Sorry. Kita pakai ground di sini. Oke. Nah, dia kelihatan di sini 1 kilo ohm di ohmmeternya. Misalkan kita ubah jadi 3 kilo ohm. Nah, ohmmeternya berubah menjadi 3 kilo ohm. Misalkan berubah jadi 550 ohm. Ini kita ubah 50 ohm, ohmmeternya akan menunjukkan pengukuran sebesar 50 ohm juga. Nah, ini adalah cara pengukuran voltmeter, tegangan, arus, dan juga resistansi. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba menggunakan website yang bernama tinkercad.com ya. Di sini teman-teman kalau punya laptop bisa dicoba, cuman kalau di HP agak susah, jadi mendingan di HP cukup pakai ICS Studio saja. Oke. Nah, kita namakan pengukuran menggunakan multimeter. Nah, di sini tadi simbol ini, simbol sumber tegangan ini bisa jadi kita menggunakan baterai misalkan ini ya 1,5 volt kita taruh di sini. Baterai 1,5 volt. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Di sini ada kaki satunya yang merah positif, kalau di sini positifnya yang atas ya. Satu lagi negatif yang hitam. Ini sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang tambahkan satu resistor. Nah, ini resistor. Atau kita ini resistornya sebesar 1 kilo ohm ya. Nah, di sini juga ada multimeter. Multimeter itu, nah ini multimeter. Nah, dia ada A, ampermeter atau ammeter, ada V, voltmeter, ada R untuk ohmmeter. Nah, cara mengukur tegangannya adalah
Sekarang kita ingin mengukur kita bikin dulu rangkaiannya. Ini yang merah biasanya duluan ya. Kita sambungkan. Kemudian terhubung ke kaki satunya resistor. Nah, kalau misalkan kita jalankan, dia akan ada arus yang mengalir ke sini. Nah, tapi kita nggak tahu berapa sih tegangan yang ada di resistor ini dan berapa juga arusnya. Nah, sekarang kita coba mengukur tegangan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Diukur dengan secara paralel kalau tegangannya. Kita ukur tegangannya secara paralel. Oh, kalau terbalik, kalau dia kakinya terbalik, nanti dia akan nilainya negatif ya. Jadi positif di sini dan negatif di sini. Nah, hitam, lagi dropnya warna merah. Oke, kita coba jalankan simulasinya. Nah, tegangan yang ada di resistor ini sebesar 1,5 volt. Nah, sekarang bagaimana untuk arus? Untuk arus, kita coba taruh satu lagi. Tapi ini modenya adalah amperage atau ammeter. Kita putar. Nah, kalau misalkan untuk ammeter, itu digeser sedikit ya, biar lebih jelas. Berbeda dengan pengukuran volt, ammeter harus diletakkan di samping dari resistor. Jadi nanti kaki negatifnya ada di sini. Kemudian satu lagi ada di sini. Tapi di tengah-tengahnya harus kita putus. Sehingga arusnya nanti akan masuk melalui multimeter. Nah, berarti caranya kita putus dulu hubungan yang ada di salah satu kaki dari resistor. Kita sambung dulu ke multimeternya. Masuk ke yang merah dulu bagusnya. Oke. Nah, setelah itu baru yang negatifnya kita hubungkan ke rangkaian setelahnya. Oke, sekarang kita start simulation. Nah, kita akan mendapatkan ukuran dari arusnya 1,5 miliampere. Nah, tadi kan satunya sudah V sudah, A sudah, kemudian yang R mode resistansi. Kita cukup menggunakan resistornya tanpa terhubung dengan rangkaian lain. Kemudian kita ukur. Ini misalkan 1 kilo ohm, kita ubah jadi misalkan 500 kilo ohm. Nah, ini warnanya berubah ya. Nanti teman-teman juga akan belajar warna-warna dari resistor. Nah, nilainya mengikuti nilai resistansi ini, 500 kilo ohm. Oke. Sekarang kita coba latihan ya. Teman-teman cobain sendiri di rumah.
circuit. Kita coba simple AC circuit. Oke. Nah, sekarang latihannya adalah bagaimana cara ini kita save as latihan 1. Nah, dalam rangkaian ini bagaimana cara mengukur arus dan tegangan pada R1. Caranya adalah kita ambil pertama untuk tegangan voltmeter. Kita geser dulu. Kemudian baru kita masukkan voltmeter. Kita ubah dulu ke max. Oke. Nah, berarti cara menghubungkannya adalah dihubungkan ke dua buah kakinya. Yang satu hubungkan ke sini, yang satu lagi dihubungkan ke. Oke, ini adalah cara mengukur tegangan. Run simulation. Nah, kita mendapati tegangan maksimalnya adalah 1 volt atau 999 mV. Ini namanya simbol dari sumber tegangan AC ya, atau arus bolak-balik. Dia bolak-balik. Kalau yang plus minus tadi dia DC. Ini DC, arusnya cuman searah. Nah, sekarang bagaimana mengukur arusnya? Mengukur arusnya adalah meter. Teman-teman bisa taruh di sini ataupun di bawahnya. Yang penting di sampingnya salah satu kaki dari komponen yang mau kita ukur. Ini kita bisa hapus salah satu, misalkan yang bawahnya ya. Kita hapus dulu, atau di dunia nyatanya kita cabut dulu koneksinya atau kabelnya. Baru kita hubungkan. Oke. Ini mode max dulu. Kita akan mendapatkan arusnya 990 miliampere. Oke, inilah cara mengukurnya ya. Nah, ini masih gampang. Kita coba rangkaian yang sedikit susah lagi. Save, new circuit, save. Latihan 2. Oke. Sekarang saya coba bikin rangkaian seperti ini. Ada 2 buah resistor yang kita pasang. Oke, tambahkan ground, jangan lupa. Nah, sekarang ini kita ubah resistansinya, misalkan satunya 500 ya. 500 ohm. Oke. Nah,
Bagaimana sekarang saya ingin mengukur tegangan di R2. Kalau saya ingin mengukur tegangan di R2, berarti saya letakkan voltmeternya di sini. Kemudian saya hubungkan mode maksimal. Kita dapat tegangannya. Bagaimana cara mengukur tegangan di R1? R1 tentunya kita pasang di sini. Oke. Mode maksimal. Nah, kita bisa dapatkan beda tegangan ya. Nanti ini teman-teman akan belajar namanya hukum Kirchhoff ya. Jadi ini kan totalnya 1 volt. Tegangannya adalah 667 ditambah 333. 333 ya betul. Nah, sekarang ini kan kita mengukurnya tegangan di salah satu saja ya, salah satu R1 dan R2. Kita juga bisa mengukur tegangan di kedua buah resistor tersebut. Jadi kita letakkan lagi voltmeternya. Nah, kita ingin mengukur tegangan di kedua buah resistor ini. Caranya adalah dengan meletakkan probe multimeternya di ujung kaki sebelah sini, atau di sini juga bisa, dan ujung kaki komponen yang kedua. Oke, kita jalankan. Nah, kita akan dapat tegangannya di sini adalah 1 volt. Kita bisa lihat tegangan di sini ditambah tegangan di sini, tegangan di R1 ditambah tegangan di R2 sama dengan 1 volt. 667 ditambah 333 itu jadi 1000 atau 1000 milivolt atau 1 volt. Oke, nah ini cara mengukur tegangan. Sekarang bagaimana cara mengukur arusnya? Arusnya mengukurnya adalah ammeter. Bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di tengah-tengah, atau diletakkan di sebelah sini. Kita ingin mengukur arus di R2, letakkan dia di sebelah kanannya R2. Caranya ini kita hapus dulu. Nah, baru kita letakkan ammeternya. Baru kita hubungkan. Modenya. Oke. Nah, kita dapat mengetahui berapa arus yang ada di rangkaian ini. Kalau misalnya kita mengukur di sini juga bisa. Ini kita geser sedikit aja. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, kita mengukur ammeter arus di sini. Oke. Mode max. Nah,
sama ya. Jadi nanti ini juga hukum Kirchhoff, teman-teman nanti belajar. Jadi kalau satu loop, ini satu jalur gini, tidak ada percabangan, dia nilai arusnya bakal sama. Satu lagi kita coba ukur di sini ya, sebelah kirinya R1. Kita hapus, kemudian kita letakkan ammeter. Oke, dia nilainya sama ya. Ini arus. Jadi sebenarnya kalau mengukur arus itu lebih susah ya, karena kita harus mencabut dulu kabelnya. Ada cara untuk tidak mencabut, biasanya adalah dengan menggunakan clamp meter. Nah, ini adalah cara untuk mengukur arus tanpa harus mencabutnya. Jadi nanti kabelnya itu di tengah-tengah sini kita letakkan. Jadi klampnya nanti akan membuat posisi kabelnya di tengah-tengah sini. Kemudian kita bisa mengukur arusnya yang melewati kabel tersebut. Namanya clamp meter. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan lagi. Kita save. Kita bikin sekarang latihan 3. Oke. Kita berikan sumber tegangan DC, arus searah. Lalu kita coba pasang resistor. Nah, ini kita pasang resistor ini secara paralel. Bagaimana memasang resistor secara paralel? Caranya adalah dengan menghubungkan ke salah satu kaki-kakinya. Oke. Nah, ini adalah pengukuran ini adalah rangkaian resistor secara paralel. Nah, sekarang ini coba saya ubah dulu jadi 500 ya. 500 ohm. Oke. Kita jalankan. Oh, sorry, groundnya. Kita jalankan, kita tidak bisa lihat apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, nah, lihat di sini juga, lihat di sini, dia akan ada arus mengalir ke sini, kemudian pecah menjadi 2, dan kembali lagi di sini. Oke. Sekarang bagaimana cara mengukurnya? Oke, cara mengukur tegangan di masing-masing resistor. Caranya adalah kita menggunakan voltmeter. Ini mengukur tegangan, kita pasang
secara paralel juga dengan resistornya. Teman-teman dapat lihat di sini, ini juga salah satu hukum Kirchhoff ya. Jadi tegangan di rangkaian yang paralel, karena titiknya sama, dia tegangannya adalah sama. Kita coba lihat mode max. Tegangannya adalah 1 volt. Tentunya cara mengukur yang di sini juga yang di sini juga sama ya, 1 volt. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur arus di masing-masing resistor? Nah, ini agak beda karena kita harus meletakkannya, ampermeternya di samping dari komponen masing-masing. Bisa di sini atau di sini. Berarti kita harus memutus dulu hubungan antara yang di sebelah kanannya resistor. Ini kita geser dulu aja. Gitu. Biar bagus 4 aja. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, baru kita letakkan ampermeternya di sini. Satu lagi. Sini. Oke. Modenya kita ganti dulu max. Nah, lalu kita jalankan. Nah, dia akan mendapatkan arus, pengukuran arus di masing-masing resistor. Oke. Bagaimana cara mengukur arus di sini? Nah, kita juga bisa mengukur arus di sini. Ini kita dulu. Lalu kita masukkan ammeternya. Kita jalankan. Oh, ini modenya kita ganti jadi max. Oke. Nah, ini kesimpulannya apa nih? Bisa teman-teman lihat ya. Arus di sini 3, di sini jadi 1, 2. Artinya dia berpecah, yang di atas jadi 1, di bawah jadi 2. Tapi 1 tambah 2, 3. Berarti jumlah arus yang mengalir dari sini itu sama dengan arus yang di R1 ditambah arus di R2. Jadi penjumlahan. Kita juga bisa ukur arus di ujung sini. Caranya sama, kita letakkan ampermeter. Oke. Jadi arus di sini 3 terbelah menjadi 1 dan 2 dan bergabung lagi menjadi 3 ampere, 3 miliampere. Oke. Baiklah. Mungkin segitu dulu video pengukuran multimeter simulasi ya. Insya Allah minggu depan atau di video berikutnya kita akan coba mengukur menggunakan multimeter secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.